Halo Sobat Sosial, di edisi kali ini saya akan membahas dari satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Kak, kenapa saldoku masih kosong? Apa benar kalau ada salah satu anggota keluarga yang kerja di perusahaan, PKH-nya nggak cair? Nah, di edisi khusus ini saya akan membahas dan menjelaskan secara tuntas dan gamblang mengapa ini terjadi. Jangan kemana-mana, tonton sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelimpahan rizki serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mengikuti channel Jejak Pendamping, memberikan support, dukungan, dan mendoakan agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan coba membahas dari satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Kenapa saldoku masih kosong? Apa benar kalau ada salah satu anggota keluarga yang kerja di perusahaan, PKH-nya tidak cair? Mari kita lihat di layar. Ada beberapa sebab mengapa saldo masih banyak yang kosong. Pertama, kita lihat di situ ada keterangan KPM atau beberapa KPM yang non-DTKS keluarga PPU atau gaji di atas UMP. Nah, saya akan bantu jelaskan apa yang dimaksud dengan keluarga PPU. PPU itu singkatan dari pekerja penerima upah, yaitu mereka yang biasanya terdiri dari peserta jaminan kesehatan negara atau BPJS Ketenagakerjaan, dan terdiri biasanya dari PNS, TNI, Polri, pejabat negara atau pegawai pemerintahan atau non-pemerintahan yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh peserta itu sendiri. Mereka juga biasanya bekerja di perusahaan yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan baik oleh perusahaannya atau dibayar secara mandiri. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga PPU. Jadi keluarga PPU itu keluarga pekerja penerima upah. Beberapa KPM tersebut yang Anda bisa lihat di layar itu adalah KPM yang terdeteksi sebagai pekerja penerima upah. Lalu apa yang dimaksud dengan gaji di atas UMP? Gaji di atas UMP itu maksudnya UMP adalah upah minimum provinsi, di mana standar upah atau gaji setiap provinsi itu berbeda-beda. Misalnya antara Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, atau provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia ini, standar upahnya berbeda-beda. Nah, untuk beberapa KPM yang ada di layar ini, itu mereka terdeteksi memiliki upah di atas UMP. Kami para pendamping sosial juga sedang ditugasi oleh pusat untuk memastikan data-data tersebut dengan cara survei dan geotagging kepada nama-nama yang sudah ada list dari pusat dengan tujuan data-data tersebut bisa lebih akurat lagi ke depannya. Data-data yang kami survei tersebut terdeteksi sebagai KPM pekerja penerima upah atau memiliki gaji di atas UMP. Nah, selain itu, selain yang tadi disebutkan KPM-KPM itu, ada juga KPM yang sedang disurvei ini KPM yang sudah lama tidak melakukan transaksi dalam beberapa tahap. Nah, makanya dilakukan survei ini adalah untuk memastikan apakah orang tersebut masih ada atau sudah pindah lokasi. Itu maksudnya.
Nah itu sobat sosial, sebab pertama ya. Sebab pertama itu saya jelaskan kembali bahwa ada beberapa KPM yang terdeteksi sebagai keluarga PPU atau memiliki gaji di atas UMP. Nah, ada sebab kedua atau alasan kedua mengapa saldo KKS-nya masih kosong. Itu karena penyaluran bansos di tahap 3 ini bersamaan dengan tahun ajaran baru yang mana penentuan jumlah bantuan memerlukan data terupdate, di mana ada beberapa komponen yang tadinya balita kemudian naik jenjang ke SD, atau anak SD yang kemudian melanjutkan ke jenjang SMP, atau anak SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA, dan anak SMA yang kemudian lulus di tahun ini. Nah, data tersebut diambil dari Dapodik yang biasanya datanya ditarik per 31 Agustus, sehingga ada keterlambatan untuk beberapa KPM yang memiliki status komponen seperti di atas. Sedangkan untuk komponen anak SD, SMP, SMA yang hanya naik kelas atau komponen lansia biasanya lebih awal cairnya karena tidak ada perubahan data yang signifikan. Jadi itu alasan kedua mengapa ada keterlambatan saldo itu masuk ke kartu KKS. Karena ini perlu penyesuaian data Dapodik. Data Dapodik ini ditarik oleh pusat untuk penentuan jumlah nominal bantuan, yaitu ditarik datanya biasanya per 31 Agustus. Nah, ada alasan ketiga, yaitu kenapa saldo itu masih banyak yang kosong. Karena proses penyaluran bantuan seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu penyalurannya itu dilakukan per termin. Kenapa? Karena jumlah penerima bantuan PKH itu jumlahnya 10 juta KPM. Dan untuk penerima BPNT sembako itu jumlahnya 18,8 juta KPM. Dengan jumlah penerima KPM yang banyak ini, kayaknya tidak mungkin dilakukan secara serentak. Jadi perlu ada penyaluran bertahap menghindari kasus error. Nah, itu beberapa alasan mengapa saldo sampai saat ini masih ada yang kosong ya sobat sosial. Semoga penjelasan yang tadi saya sampaikan itu bisa dipahami dan bisa disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan penjelasan. Dan bagi Anda yang saldonya memang masih kosong, harap bersabar dan berdoa semoga dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan itu bisa segera cair. Selama data Anda baik, data Anda padan, data Anda itu valid, insya Allah akan cair. Tinggal hanya menunggu waktu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.